Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan. Kembali malam ini kami bisa berkumpul untuk menikmati firman Tuhan. Adalah satu rahmat Tuhan, satu belas kasih daripada Tuhan. Kami masih bisa memiliki telinga untuk mendengar. Tuhan, kembali malam ini kami tidak mau hanya mendapatkan pengetahuan. Kami rindu ada firman yang hidup, pernyataan Allah yang mulia buat kami. Agar kami bisa Kau panggil maju selangkah demi selangkah dalam perjalanan hidup orang Kristen kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali serahkan firman-Mu persekutuan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai karena memang waktu juga terus berjalan. Kita juga menghargai saudara yang sudah datang lebih dahulu. Malam ini langsung kita akan masuk ke tema pembicaraan kita. Kalau kita tahu bahwa kita akan membahas 3 tokoh terakhir sebenarnya dari seri Kejadian, yaitu 8 tokoh yang sudah kita bicarakan. Nah, sampai 3 tokoh terakhir ini, kita akan masuk ke tokoh mengenai Abraham, lalu Ishak dan Yakub. Ini sebenarnya cukup panjang sekali ya, dari pasal 12 sampai terakhir dari kitab Kejadian. Tapi kita akan merangkum ini ke dalam 3 minggu pertemuan terakhir kita di 8 tokoh ini. Jadi kita berharap malam ini kita bisa melihat apa yang menjadi progres atau perkembangan perjalanan hidup orang Kristen seperti yang kita sudah lihat dari tokoh-tokoh sebelumnya. Kita akan lihat kemajuan yang lebih, ya, satu fase yang baru dari Abraham. Tapi saya perlu menandaskan bahwa yang kita bahas malam ini sangat berkaitan. Jadi Abraham, Ishak, Yakub adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan termasuk Yusuf di dalamnya. Namun karena memang waktu singkat kita hanya memberikan hal-hal yang penting dari tokoh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saya berharap kita bisa melihat hal yang esensi dari apa yang kita bahas malam ini dan kita bisa mengalami ya apa yang menjadi pengalaman Abraham. Nah, khususnya malam ini waktu kita lihat Abraham, kita perlu melihat perkara bagaimana Abraham adalah orang yang menjawab panggilan Allah. Dari Abraham ada hal yang sangat spesifik, yang sangat khusus. Kita bisa melihat bagaimana ada orang yang dipanggil oleh Allah di tengah situasi, kondisi yang sepertinya tiada harapan. Dan kita bisa lihat bahwa kisah ini adalah kisah setelah zaman Nuh, setelah air bah, yang seharusnya Tuhan sudah memulai satu generasi yang baru melalui Nuh. Tapi kita tahu, nanti kita akan lihat latar belakang kenapa Tuhan harus memanggil satu generasi yang baru lagi. Ya, karena situasi manusia tidak lebih baik, ya, tetap kondisinya jatuh. Nah, moga kita bisa melihat bahwa Allah dari kisah ini adalah Allah yang terus bekerja, Allah yang terus memanggil, Allah yang tidak pernah berhenti untuk apa? Melaksanakan apa yang ada di dalam hasrat hati dirinya sendiri. Puji Tuhan, moga kita lihat perkara Abraham, Lot melekat, tapi tidak jadi pembahasan utama kita. Cuma ini akan jadi contoh yang negatif, kontras dari Abraham. Yang kita tahu, Abraham terkenal sebagai bapaknya orang beriman, ya kan? Mungkin bagi kita Abraham itu sangat sempurna, sehingga dia disebut bapak orang beriman. Tapi kita akan lihat nanti ya, bagaimana Abraham yang disebut bapaknya orang beriman, ternyata bukanlah orang yang sempurna. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia masih perlu Ishak, dia perlu Yakub, dan Yakub masih titik puncaknya adalah mencapai Israel. Yusuf, ya khususnya. Ya, dia menjadi Israel dan bagian meraja dari Israel ini yaitu Yusuf. Nah, baik kita akan lihat malam ini sama-sama. Mari kita bisa lihat dari Abraham, sebenarnya ada 6 poin utama. Tapi yang jadi penekanan kita adalah 2 poin yang pertama. Jadi apa yang kita bahas malam ini, yang sangat penting adalah di 2 poin pertama. Poin ketiga sampai poin ke-6 adalah satu poin tambahan buat kita melihat bagaimana Abraham sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, dibenarkan dan hidup oleh iman dan dalam persekutuan dengan Allah. Dalam proses ini, maka dia menjadi orang yang bisa bertempur bagi saudaranya, bersyafaat bagi saudaranya sedang jatuh, dan Tuhan bisa memberikan janji yang lebih lanjut
karena Allah berkenan kepada Abraham. Tetapi kita bisa melihat ada dua poin negatif, yaitu apa? Di dalam diri Abraham yang disebut bapak orang beriman terdapat kelemahan. Kita akan lihat apa kelemahannya. Dan kita bisa melihat ketidakmatangan dari Abraham. Walaupun dia disebut bapak orang beriman, ternyata dia belum matang. Itu kenapa kita perlu melihat 3 minggu ke depan. Bagaimana Abraham masih memerlukan Ishak. Nah, Ishak masih memerlukan pengalaman Yakub yang sebenarnya adalah satu paket pengalaman, sebagaimana Allah kita juga disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Satu Allah, tapi dia mewahyukan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Baik, kita akan melihat hal yang sangat khusus dari Abraham adalah perkara pemanggilan, ya, panggilan Allah. Kita lihat sekarang perkara dipanggil. Sebenarnya Abraham itu mengalami panggilan Allah 2 kali. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Abraham itu bukan orang yang begitu dipanggil langsung merespon. Dia juga melalui proses menyeret kakinya, tidak langsung serta-merta dia keluar. Tapi ada proses di mana dia juga mengalami kegagalan, kelemahan, sampai Tuhan harus memanggil dia kembali. Ya. Baik. Kita lihat panggilan yang pertama. Ya, mungkin bagi kita yang baca Alkitab kalau tidak hati-hati, kita anggap di kitab Kejadian itu adalah panggilan pertama. Di pasal 12. Tapi kalau kita lihat Alkitab baik-baik, sebenarnya Kejadian pasal 12 itu mencatat panggilan Allah yang kedua kepada Abraham. Bukan panggilan yang pertama. Bukan panggilan yang mula-mula. Nah, tetapi panggilan mula-mula Abraham ketika dia masih di Mesopotamia, di Ur-Kasdim, tercatat di Kisah Rasul pasal 7 ayat 2. Kita lihat di sana bahwa dikatakan Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Anda perhatikan atau catat, yaitu sebelum ia menetap di Haran. Artinya dia tempat tinggal asalnya adalah di Mesopotamia. Lalu dia berjalan ketika Allah memanggil dia dan dia berhenti di Haran. Lalu kita bisa melihat bahwa ternyata Abraham ini, kalau dilihat di peta ya, dia dipanggil dari Mesopotamia, di daerah Ur-Kasdim, daerah Timur Tengah. Lalu dia waktu berjalan, ternyata dia tidak langsung ke tanah Kanaan. Karena waktu Allah memanggil dia, sebenarnya Allah memanggil dia ke tanah Kanaan. Tapi dia berhenti di tengah jalan, yaitu di Haran. Anda lihat agak di atas ya, yaitu atas tengah, itu di Haran. Dan belum menyeberang sungai Efrat. Jadi masih di sisi yang sama. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini adalah situasi yang terjadi. Tapi yang menarik ya, Anda perlu perhatikan bahwa ini jarang sekali terjadi. Allah mencatat dirinya sebagai Allah yang maha mulia. Dalam bahasa aslinya adalah the God of glory. Allah yang mulia menampakkan dirinya. Cukup menarik. Allah tahu situasi Abraham. Dia tinggal di tempat yang penuh dengan berhala, yang penuh dengan kegelapan. Abraham juga penyembah berhala, asal mulanya. Dan bukan Abraham yang mencari Allah sebenarnya. Kita akan lihat bagaimana Allah telah memilih Abraham. Di dalam waktu, dia menampakkan diri. Dan dia memanggil Abraham keluar. Dan ini adalah pengalaman kita sebagai orang Kristen seharusnya. Bagaimana kita keluar dari dunia. Ya, kita perlu ada penampakan dari Allah yang maha mulia. Kalau kita lihat sejarah ya, tempat Abraham tinggal, itu sebenarnya cukup bagus, cukup modern. Saya pernah lihat arkeologinya. Dia itu tinggal di satu kota, tempat yang cukup maju. Lalu sistem rumahnya sudah rumah berpapan, ada sistem toiletnya, pokoknya sudah sangat tertata rapi di sebuah kota. Tetapi dia dipanggil Tuhan meninggalkan kenyamanan hidupnya. Dan kita bisa melihat bahwa untuk inilah, maka Allah perlu menampakkan diri sebagai Allah yang maha mulia. Ya, kita akan lihat ya di Alkitab bahwa latar belakang situasi di waktu itu. Bahwa di pasal 11, setelah zaman Nuh, apa terjadi? Bahwa manusia terus jatuh. Lalu manusia mulai apa? Mulai bersama-sama mendirikan satu menara yang disebut Menara Babel. Dan dari Menara Babel kita lihat ada 4 hal terjadi. Yaitu apa? Manusia mulai meninggalkan Allah.
manusia meninggikan dirinya. Lalu apalagi manusia menyangkal hak Allah dan manusia melayani berhala-berhala. Ini yang terjadi di waktu itu. Manusia makin jatuh kembali. Ya, perkara meninggalkan Allah, kita lihat bagaimana manusia membangun kota. Yaitu tempat yang memiliki sistem untuk bertahan hidup. Artinya mereka menunjukkan mereka tidak perlu Allah. Mereka bisa survive sendiri. Inilah seperti kota yang dibangun oleh Kain. Yaitu kota yang budayanya tanpa Allah di sana. Lalu mereka ingin mendirikan menara yang tinggi. Untuk apa? Mencari nama. Dan mereka ingin bersatu sebagai sebuah bangsa. Dan ini adalah menyangkal hak Allah sebenarnya. Dan terakhir mereka menyembah berhala-berhala. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita akan lihat ayatnya. Bahwa di Kejadian 11 ayat 1 dikatakan di waktu itu seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Lalu mereka bersama-sama nih bikin kerjasama. Yuk, kita ke sana yuk. Lalu mereka nyampe ke Sinear, lalu menetap di sana. Lalu mereka mengatakan, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota. Dan dengan sebuah menara, tower, yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama. Nah, inilah kondisi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Di kota itu, Allah sama sekali tidak disebut. Di kota itu, Allah tersingkirkan posisinya. Tidak ada kata penyembahan terhadap Allah. Tidak ada mezbah di sana. Tidak ada penyembahan Allah di sana. Allah sepenuhnya disingkirkan. Dan mereka sepenuhnya berdiri mau menentang Allah. Itu kenapa mereka mau mendirikan tower sampai ke atas ke langit. Untuk apa? Mencari nama. Nah, itulah situasi atau latar belakang yang terjadi dari zaman Abraham. Ya, kita lihat situasi itu sungguh sangat apa ya? Mengenaskan. Tapi itulah yang terjadi. Itulah latar belakang dari panggilan Allah. Artinya apa? Ras manusia yang tercipta sudah tidak bisa lagi melaksanakan kehendak Allah. Maka Allah harus bekerja satu langkah lagi, yaitu memanggil satu ras yang baru, yang disebut ras yang terpanggil. Nah, kita lihat ya, bagaimana Allah ya memanggil Abraham di situasi yang sama. Abraham tinggal di tempat yang sama, yang menyembah berhala. Tapi puji Tuhan, Allah tidak pernah berhenti. Allah yang maha mulia menampakkan dirinya. Ya, memang kita tahu cerita Abraham bagaimana dia meninggalkan tanah nenek moyang dia. Nah, apa yang menjadi motivasi dia? Apa yang menjadi kekuatan dia? Benar nggak, saudara sekalian? Kalau kita sekarang tinggal di kota Jakarta ya, kita tinggal di kota Jakarta, mau nggak tiba-tiba kita disuruh pindah? Ayo, Cenghin besok kita ke kota ini deh, di mana di desa yang nggak jelas, ujung Indonesia paling ujung. Mau nggak? Kita disuruh ke tempat yang ujung antah berantah yang kita nggak tahu. Pasti kita mikir loh, ngapain juga? Ada apa? Saya dapat apa? Ya kan? Yang ada malah urbanisasi, orang dari kampung ke kota kan. Ini Tuhan suruh dia keluar meninggalkan kenyamanannya. Ada apa? Nah, kok bisa? Nah, ada 3 hal sebenarnya kita akan lihat yang menjadi motivasi dan kekuatan dari Abraham. Kok dia bisa meninggalkan dunianya yang begitu nyaman? Ya, kita akan lihat. Pertama adalah penampakan Allah. 2 adalah panggilan Allah. 3 adalah janji Allah. Ketika Allah menampakkan diri, maka dia berfirman. Inilah panggilan Allah. Di dalam firman Allah ada janji-janji Allah. Mari kita lihat ya, perkara penampakan Allah. Di Kisah Rasul pasal 7 ayat 2, dikatakan Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Nah, prinsip ini berlaku terhadap semua orang dipanggil oleh Tuhan sepanjang masa. Semua orang dipanggil Tuhan adalah orang yang nampak kemuliaan Tuhan. Kita hari ini mengikut Yesus, mengikut Tuhan, pasti ada alasannya. Bukan hanya karena kita takut dihukum. Itu adalah perkara negatif. Tapi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mulia, yang menarik orang. Nah, kita lihat Abraham ya, bahwa di Galatia pasal 3 ayat 8, Rasul Paulus mencatat bahwa apa? Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi kalau kita tahu ya, pemberitaan Injil
Selain dari dari kisah Adam ketika jatuh dalam dosa, kita bisa melihat ada Injil di Perjanjian Lama. Yaitu apa? Dikatakan Allah memberitakan Injil kepada Abraham. Itu kabar sukacita. Allah mengatakan, "Hei Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati." Di situasi yang di waktu itu, mereka hidup di tempat yang dikuasai oleh roh-roh jahat, dipenuhi oleh berhala. Ya, di tanah Sinear itu penuh dengan berhala. Abraham hidup di sana. Tiba-tiba Allah menampakkan diri. Tidak mungkin dengan cara biasa Allah bisa menarik Abraham keluar. Maka Allah perlu menampakkan kemuliaannya yang menarik hati Abraham. Dan inilah Injil. Dan Tuhan menjanjikan satu panggilan. Kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Dan olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, kita perlu sadar bahwa hidup kita hari ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan roh-roh jahat. Penuh dengan hal-hal yang gelap. Yang membuat kita apa? Jatuh pada penyembahan berhala. Ya, kita perlu jelas definisi berhala. Ya, berhala itu sebenarnya mirip dengan dunia. Ya, apapun yang menggantikan Allah di hati kita, itu termasuk kategori berhala. Yang mengambil penyembahan kita, itulah berhala. Nah, hari ini, banyak orang tertahan di Ur-Kasdim. Ya, yaitu apa? Lambang dari dunia hari ini, yang banyak berhala. Berhala kita bisa jadi pasangan kita. Bisa jadi suami kita. Istri kita, ya. Kenapa? Mungkin suami, istri, anak kita menduduki kita, melebihi Tuhan. Sebagai kita orang Kristen. Nah, tapi puji Tuhan, Allah yang mulia menampakkan diri. Dan dia memberitakan Injil kepada Abraham. Puji Tuhan. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Yaitu tokoh berikutnya itu Petrus. Bagaimana Tuhan memanggil Petrus? Cukup menarik. Tuhan datang dalam rupa manusia yang sebenarnya tidak ada kelihatan yang mencolok, biasa. Semua orang menganggap dia ini kan orang Galilea, orang Nazaret. Ini orang apa ini? Bukan orang terpandang. Tetapi waktu Yesus berjumpa pada para murid di pinggir patah, Yesus cukup berkata demikian, "Hei Petrus, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Menarik. Tuhan tidak janjikan macam-macam. Tuhan tidak janji, Petrus ikut aku, nanti kamu akan kuberikan pahala dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan cuma ngomong, ikutlah aku. Akan kujadikan penjala manusia. Dan menarik di ayat 20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Pasti ada sesuatu gitu loh. Yang menarik hati para murid waktu itu. Sehingga waktu Yesus memanggil, ikutlah aku, langsung mereka merespon. Nah, inilah yang disebut panggilan mulia. Sesuatu yang menarik hati. Sesuatu kita ikut Tuhan. Seharusnya kita ikut Tuhan karena apa? Kita nampak kemuliaan Tuhan. Bukan karena motivasi yang lain. Tapi karena persona Tuhan. Yang begitu menarik hati kita. Nah, inilah kisah Abraham, inilah kisah murid sebermula dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak memanggil para murid dalam kondisi dia sebagai Allah yang mulia gitu. Enggak. Dalam rupa seorang manusia. Tapi di dalamnya ada kemuliaan Allah. Ada daya tarik. Ya, kita bisa lihat bagaimana terhadap Stefanus. Ya. Kisah Stefanus adalah kisah yang cukup menyedihkan kalau kita lihat secara manusia. Tapi mulia. Kenapa? Dia adalah martir yang pertama. Dia adalah orang yang mati karena Injil. Dan menarik, yang menjadi alasan kenapa dia bisa martir, kita mesti cari tahu rahasianya apa. Ternyata yang membuat Stefanus bisa setia sampai mati adalah dikatakan dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Di waktu titik-titik terakhir, di titik di mana dia bisa jadi lemah, bisa jadi menyangkal Tuhan di waktu itu, Allah menampakkan diri. Langit terbuka buat dia. Itu apa? Untuk Stefanus. Supaya Stefanus dikuatkan martir bagi Tuhan. Kenapa? Matanya melihat kemuliaan Allah. Wow, ketika dia melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri, dia dikuatkan untuk mati bagi Tuhan. Inilah pengalaman orang martir bagi Tuhan. Yang membuat dia martir bagi Tuhan adalah karena dia apa? Karena dia nampak kemuliaan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Moga kita bisa melihat bahwa
Inilah pengalaman para murid yang bahkan martir bagi Tuhan. Ini gambarnya bisa kelihatan. Harusnya bisa ya di layar. Bisa Pak Hussein, bisa. Baik. Saya lanjutkan. Sekarang bagaimana pengalaman kita? Saya berharap kisah Abraham menjadi kisah kita. Karena banyak orang Kristen hari ini dengan situasi pandemi, hari ini menjadi lemah, ya kan? Tapi kita sebagai orang Kristen, kita perlu sadar bahwa kita perlu penampakan Tuhan sehari demi sehari. Ya, di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan Dia yang telah memanggil kita dengan kemuliaannya. Ini terjemahan langsung. Terjemahan bebas dari versi bahasa Inggris. Dia memanggil kita dengan kemuliaan. Nah, Petrus pun mengatakan bahwa kita dipanggil, ditarik dengan kemuliaan dan kuasanya. Ya, jadi bicara kuasa itu bicara kuasa Allah di dalam kita yang bekerja dari dalam. Kemuliaan adalah sesuatu yang kita lihat di luar. Ada sesuatu dari luar yang menarik hati kita. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan apa? Bahwa Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi kemuliaan ini kita lihat, bukan kemuliaan yang kelihatan mata ya, bukan kasat mata. Memang kita lihat bahwa waktu itu Abraham nampak kemuliaan Tuhan itu benar-benar kasat mata. Saya nggak tahu gimana ya, tapi pasti itu sangat menarik hati siapa? Hati Abraham. Nah, hari ini pengalaman kita, Allah menampakkan diri di dalam hati kita. Dikatakan dia membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi sekalian, ini adalah satu-satunya hal yang membuat kita bisa setia ikut Tuhan. Ya, kalau kita punya motivasi yang lain, saya nggak tahu, kita jadi orang Kristen, ikut Tuhan itu apa alasannya? Apakah kita ikut Tuhan hanya karena kita disembuhkan? Ya. Kalau kita, ada banyak ya di kisah di Alkitab, 10 orang kusta sakit, disembuhkan. Hanya 1 yang kembali pada Tuhan. Yang 9 meninggalkan Tuhan. Tuhan tanya, kemana yang 9-nya? Kok cuma 1 yang kembali? Nah, karena mereka di waktu itu hanya mencari kesembuhan Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan karena Tuhan. Nah, ya, mereka disembuhkan, tapi mereka tidak bisa jadi pengikut Tuhan. Ya, hari ini kita mau melihat bahwa panggilan Tuhan, pengalaman rohani kita, harusnya membawa kita ke titik kemuliaan. Membawa kita ke titik satu pengharapan, yaitu apa? Kalau kita bisa meraja bersama dengan Tuhan. Nah, inilah kisah Abraham kita lihat. Nah, saya berharap malam ini, kita kembali bisa doa di depan Tuhan ya. Mereview kembali, saya jadi orang Kristen selama ini ya, bagaimana ya pengalaman saya terhadap Tuhan? Ya, kita perlu sadar bahwa semua pengalaman awal kita mula-mula, waktu kita diselamatkan harusnya sama. Kalau kita benar-benar diselamatkan ya, sejati, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena orang tua waktu itu, tapi benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita nampak Tuhan, pasti Dia akan memisahkan kita. Panggilan Tuhan selalu memisahkan kita. Ya, jadi ini pengalaman bukan cuma sekali seumur hidup, tapi pengalaman kita membawa kerohanian kita maju. Tanpa penampakan Tuhan, kita tidak bisa maju. Kerohanian kita tidak pernah akan bisa maju. Kalau kita berhenti hanya jadi orang yang diselamatkan. Mari kita lihat, moga Tuhan belas kasihani kita. Bahwa Allah menampakkan diri. Ini bukan Abraham punya inisiatif, tapi Allah yang berinisiatif. Nah, moga kita mohon belas kasih Tuhan. Ya. Hari ini firman di tangan kita. Ya kan? Kita mohon pada Tuhan, semoga firman Tuhan itu menampakkan dirinya. Karena Allah yang menampakkan diri adalah Allah yang berbicara. Ya, kita bisa melihat bahwa Allah yang menampakkan diri bukan Allah yang bisu. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Maka ciri-ciri penampakan Tuhan selalu ada firman. Jadi kalau kita mau tahu, hadirat Tuhan itu gimana ya? Apa buktinya ada hadirat Tuhan? Firman. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tidak ditemukan hanya dengan sensasi. Kita tidak dengan sensasi perasaan, tidak. Tapi firman adalah bukti hadirat Tuhan. Ya, kita lihat ya perkara panggilan Tuhan. Ketika Allah yang mulia di ayat 2 menampakkan diri, maka dia nggak cuma bling bercahaya, enggak. Lalu dia berfirman. Kenapa? Allah adalah Allah yang berbicara.
Dan dikatakan apa? Dan berfirman kepadanya. Ini puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berfirman. Jadi waktu dia menampakkan diri pada Abraham, dia berfirman pada Abraham. Dan firman-Nya adalah apa? Keluar dari negerimu. Saudara sekalian, waktu kita diselamatkan, sama tidak? Sama seharusnya. Di dalam pengalaman rohani kita, ada satu waktu di mana kita jumpa Tuhan. Waktu kita jumpa Tuhan, ini bukan bicara kita dengan khotbah, wah kayaknya bagus, enggak. Tapi di dalam batin kita, Tuhan bicara. Satu pembicaraan di dalam batin, kita tahu itu Tuhan. Ini susah diungkapkan secara teoritis, tapi kita punya pengalaman sama seharusnya. Kita tahu ini Tuhan. Ada satu pembicaraan yang membuat kita bertobat, membuat kita sadar siapa diri kita, membuat kita nampak Tuhan betapa mulia di batin kita. Inilah ciri-ciri kalau Anda adalah orang Kristen yang sejati. Pasti kita punya pengalaman, minimal sekali pengalaman Tuhan berbicara di batin kita. Directly ke dalam diri kita. Saya pernah cerita pengalaman saya diselamatkan. Itu adalah pertama kali saya jumpa Tuhan. Itulah waktu saya berbicara dengan Tuhan. Itulah waktu Tuhan berbicara kepada saya. Waktu saya pertama kali diselamatkan. Saya pernah cerita kan, saya bagaimana diselamatkan. Tuhan melalui rohnya menerangi saya. Betapa saya perlu bertobat. Memang bentuk pembicaraan Tuhan bisa banyak hal. Bisa jadi hal yang menakutkan kita, menegur kita. Bisa jadi sesuatu yang menarik kita. Nah, khususnya kemajuan rohani kita, kebanyakan karena apa? Allah menampakkan kemuliaannya. Kenapa? Kita tinggal di dalam dunia yang banyak daya tariknya. Kalau Allah tidak menampakkan dirinya sebagai Allah sang mulia, Abraham susah mau keluar. Ya, sama seperti seorang anak kecil. Dunia, berhala itu seperti mainan di tangan kita. Seperti pisau di tangan kita. Bagaimana caranya saya dilepaskan dari pisau ini yang berbahaya? Kalau sebagai orang tua yang sadar, ini dia akan berhikmat. Kalau dipaksa dia ambil bahaya, bisa ketusuk nih anak. Abraham belum tentu mau keluar kalau dipaksa keluar. Tapi apa? Allah yang mulia menampakkan diri. Ada sesuatu yang menarik hati Abraham, Allah tunjukkan. Yang menarik hati Abraham. Seperti kalau orang tua tahu ya ini berbahaya, maka dia carikan mungkin mainan yang lebih menarik, permen mungkin, ya kan? Anak ini karena mau permen itu, maka dia taruh pisaunya. Maka dia ambil permennya. Nah, inilah cara apa? Ada sesuatu yang lebih menarik hati anak itu supaya dia letakkan pisaunya. Nah, hari ini berhala itu seperti pisau yang berbahaya. Yang membunuh kita. Nah, tapi puji Tuhan Allah yang mulia menampakkan diri. Nah, saya berharap kita terus berdoa pada Tuhan. Tuhan, nampakkan dirimu, berbicaralah kepadaku. Satu demi satu. Ya, itu kenapa kita Abraham nggak cuma sekali. 2 kali panggilan. Allah menampakkan diri berkali-kali. Kenapa? Karena Abraham juga seperti kita. Dia ini juga orangnya lemah. Jadi jangan berpikir Abraham itu orang yang kuat, saudara sekalian. Jangan berpikir dia kuat. Dia itu lemah. Kita akan tunjukkan betapa lemahnya dia nanti. Ya, ketika Allah memanggil dia, puji Tuhan, di dalam firman ada janji. Puji Tuhan, Allah berfirman, dia menyuplaikan dirinya. Tapi dia juga memberikan janji. Ini juga poin ketiga yang menjadi alasan kenapa kok Abraham bisa ninggalkan Ur Kasdim. Itu nggak gampang. Ya, dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada satu janji. Ya, di waktu itu orang-orang yang di Babel, mereka ingin mendirikan sebuah kota, ingin mencari nama. Tetapi Abraham nggak perlu mencari nama. Allah sendiri yang ngomong, aku akan membuat namamu masyhur. Ya sama seperti kita hari ini. Kita jangan cari posisi dalam dunia. Dunia ini akan digulung oleh Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan, kelak kita akan meraja bersama dengan Tuhan. Karena itu kita harus melihat yang di depan. Jangan mencari yang sementara. Di mana dunia ini dibaliknya adalah berhala. Di balik dunia ini adalah Satan. Allah tidak mau kita menyembah Satan. Tidak mau kita jatuh di dalam apa? Berhala. Allah ingin menyelamatkan kita keluar dari dunia. Ya kayak kita tahu dunia itu bicara sesuatu yang di hati kita. Bukan berarti kita harus tinggalkan kota Jakarta, bukan. Bukan masalah kotanya, tapi apa? Apa yang di hati kita. Ya mari kita lihat ya, Tuhan katakan Abraham akan menjadi berkat. Kita lihat perkara berkat ya. Yaitu di Galatia pasal 3:14. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Apa
berkat Abraham. Ini tapi saya mau mencatat dulu ya. Seringkali orang menyalahartikan berkat Abraham dengan berkat materi. Saya harus tandaskan bahwa Tuhan katakan bahwa Abraham akan menjadi berkat. Berkat Abraham bukan berkat materi. Mungkin banyak mengajarkan berkat Abraham itu berkat materi. Salah. Berkat Abraham di sini dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ternyata berkat Abraham adalah roh yang dijanjikan. Roh Kudus yang kita terima. Karena iman kita pada Tuhan Yesus, inilah berkat Abraham. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Inilah berkat yang disalurkan melalui Abraham. Nah puji Tuhan, moga kita diluruskan perkara berkat. Bukan berkat materi. Orang Kristen harus lepas dari konsep berkat materi. Berkat adalah Allah sendiri. Di dalam apa? Roh Yesus Kristus yang kita terima waktu kita percaya. Ini moga kita lihat 3 hal ini. Inilah motivasi, inilah kekuatan Abraham sehingga apa? Dia bisa mengikut Tuhan. Meninggalkan tanah nenek moyangnya. Anda perhatikan ya. Waktu dikatakan meninggalkan tanah nenek moyangnya, itu Tuhan tidak menunjukkan petanya loh. Tidak ada peta, tidak ada GPS, tidak ada surat perjanjian. Pokoknya cuma dipanggil, keluar, dia keluar saja. Menarik kan? Ini orang Abraham gila nih orang. Seperti itu juga gila kan. Bisa membangun bahtera di waktu situasi yang kayak orang pikir ini nggak perlu. Tapi ternyata memang diperlukan. Perkara Abraham juga sama, dia tinggalkan kenyamanan hidupnya. Kenapa? Karena ada penampakan Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada janji Tuhan. Moga kita sebagai orang Kristen juga mengalami perjalanan rohani dari Abraham. Kita dilepaskan dari semua berhala. Banyak hal ya, bahkan kekhawatiran bisa menjadi berhala kita. Sering nggak kita khawatir? Situasi COVID hari ini bikin kita khawatir. Kekhawatiran menduduki hati kita, itulah berhala. Uang menduduki hati kita, itulah berhala. Apapun menduduki hati kita, itulah berhala. Wow, moga kita diselamatkan dari berhala. Bagaimana caranya? Harus memiliki penampakan Allah yang mulia. Nah ini perlu belas kasih Tuhan. Memang kita lihat prinsip pengalaman Abraham tidak bisa lepas dari pengalaman nenek moyangnya. Bagaimana nenek moyangnya adalah orang yang menyadari kondisi diri dia. Dan mencari Tuhan. Tapi kita tahu, kalau Tuhan tidak menampakkan dirinya, maka tidak bisa juga orang mencari Tuhan. Di satu sisi yang lain, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah ini bagaimana melihatnya? Memang secara naturally, secara alami tidak ada orang mencari Allah, tapi Allah menimbulkan situasi yang membuat apa? Orang mencari Dia. Ya mungkin situasi yang buruk membuat kita mencari Allah. Atau di tengah-tengah situasi nyaman, Allah mulai mencari kita, menampakkan kemuliaannya. Sehingga kita merasa, buat apa ya saya punya harta begini banyak ya? Kok hidup rasanya kok hampa? Ini apa? Itu kunjungan Tuhan. Tuhan mulai menunjukkan betapa sia-sianya dunia ini. Kamu perlu mencari sesuatu yang lain. Inilah belas kasih Tuhan. Kita lihat lebih lanjut ya. Yaitu bagaimana sekarang kedaulatan Allah. Ketika Allah memanggil Abraham, yaitu pergilah ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Saya tunjukkan pada Anda ya, bahwa bukan Abraham yang pergi. Abraham nggak langsung pergi. Abraham itu orangnya apa ya? Nggak langsung taat sebenarnya. Ya kita bisa lihat bagaimana di sini dikatakan lalu Terah membawa Abram. Ayahnya yang bawa Abraham justru. Padahal Allah menampakkan diri pada Abraham kan. Tetapi kok yang mengajak Abraham keluar malah Terah. Nah ini kedaulatan Allah. Allah menggunakan ayahnya untuk apa? Membawa Abraham keluar sampai ke mana? Haran. Nah, tapi ini ada satu masalah ya. Ketika orang yang dipanggil Tuhan tidak mutlak, ya maka Allah kadang-kadang menimbulkan situasi. Di sana dikatakan di Haran matilah Terah. Ya hari ini kita perlu sadar bagaimanapun caranya Allah sedang bekerja melalui orang di sekeliling kita. Untuk membawa kita terus maju. Termasuk situasi pandemi ini. Membawa kita apa? Mulai maju. Tapi seringkali kita ini majunya terseok-seok. Nggak mutlak gitu loh. Inilah Abraham. Inilah pengalaman kita. Ya kan? Nah,
Contoh lah ya, contoh anak-anak yang church kid, yang orang tuanya orang Kristen, atau suami Anda orang Kristen, atau suami istri. Ada kalanya malah istri kita yang ayo yang ngajak kita maju, atau suami kita ayo yang ngajak kita maju, ya kan? Atau orang tua ngajak anak ayo. Dan ini sepertinya ada tangan manusia kan, tapi itulah hikmat Allah karena kelemahan Abraham. Nah, puji Tuhan, Allah terus memanggil. Kita adalah Allah yang tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Karena itu dia tidak berhenti di panggilan pertama. Dia lanjut pada panggilan kedua. Di Kejadian pasal 12. Itulah kejadian munculnya Allah kembali kedua kalinya setelah Terah mati. Ayahnya mati di Haran. Jadi Abraham tuh berjalan kira-kira 500 mil. Mungkin sekitar 700 km. Jadi dari Jakarta sampai ke Surabaya. Udah lumayan jauh, tapi itu masih separuh perjalanan. Dan dia berhenti di sana. Nah, saudara sekalian, jadi orang Kristen jangan puas diri. Ya, kita perlu terus maju, jangan puas. Perlu terus maju. Dengan apa? Terus ada penampakan Tuhan. Nah, dikatakan di sana, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini kita lihat ya. Allah di Kisah Rasul tidak ada kata rumah bapakmu. Tapi di sana dikatakan kamu harus pergi termasuk dari rumah bapakmu. Di sana Tuhan mengingatkan Abraham, kamu itu seharusnya tidak perlu bawa ayahmu. Kamu saya panggil sendiri keluar. Nah, di waktu itu Tuhan ingatkan setelah Terah meninggal. Yaitu apa? Kamu tinggalkan rumah bapamu. Dan satu lagi celakanya apa? Lot pun ikut. Ya kan? Kita tahu Lot adalah contoh orang benar yang gagal. Dia adalah orang yang tidak punya penampakan Tuhan. Tapi selama dia ikut Abraham aman. Ya, hari ini kita perlu lihat, inilah Abraham. Abraham adalah orang yang tidak mutlak sebenarnya. Ya, kenapa? Allah suruh dia menyeberang untuk ke tanah Kanaan, mereka itu harus nyebrang sungai Efrat. Dan dia belum nyebrang. Itu yang disebut orang Ibrani. Abraham itu disebut orang Ibrani karena dia penyeberang sungai. Jadi orang Ibrani, Hebrew, Ibrani itu artinya penyeberang sungai. Artinya mereka adalah sekelompok orang yang menyeberang, pindah posisi. Tidak di bagian kegelapan, tapi dipindahkan ke tanah perjanjian. Nah, ini adalah seharusnya perjalanan kita. Tapi kita lihat Abraham tidak mutlak. Ya, tapi menarik ya. Kita lihat penggenapannya. Allah kita. Ya, menurut Kisah Rasul pasal 7 ya. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini. Ini Stefanus cerita. Nah, di sini dalam bahasa aslinya dikatakan Allah, he remove him. Jadi sebenarnya Allah yang memindahkan Abraham ke tanah Kanaan. Jadi sebenarnya bukan Abraham. Di Ibrani pasal 11, sepertinya Abraham karena iman, ya kan? Sepertinya kelihatan, tapi di balik layar bukan Abraham sebenarnya. Abraham itu lemah. Nanti saya akan tunjuk betapa lemahnya Abraham. Nggak cocok disebut bapak orang beriman sebenarnya. Banyak hal memalukan dari Abraham. Tapi justru Allah memberikan contoh orang yang tidak sempurna ini. Ya kan, kita akan lihat bagaimana di Kisah Rasul yang membuat Abraham bisa sampai tanah Kanaan bukan Abraham sebenarnya. Tapi he remove him. Allah cabut dia. Allah pindahkan dia. Ini pekerjaan Allah sepenuhnya. Ya, jadi hari ini kita perlu sadar ya, kita bisa rohani itu belas kasih Tuhan loh. Kita masih ada hati mengasihi Tuhan itu belas kasih Tuhan loh. Bukan karena kita, saudara sekalian. Kalau Tuhan melepaskan tangannya dari kita, jatuh kita sebenarnya. Seperti Petrus. Begitu Allah lepaskan tangannya sebentar aja, jatuhlah Petrus. Nah, hari ini sungguh kita perlu belas kasih Tuhan. Selama Tuhan memanggil kita, segeralah taat. Kita tahu dari mana Allah berbelas kasihan kita. Dia memanggil, hai Cheng Hin, ayo Cheng Hin, ayo. Ini Allah berbelas kasihan. Ketika ada suara panggilan, itu belas kasih Tuhan. Segeralah merespon. Nah, bagaimana kalau kita tidak merespon? Gak apa-apa. Allah akan terus memanggil. Ya kan? Allah ada Allah yang panjang sabar, tapi kita yang rugi. Tadi kerugiannya apa? Ayahnya mati. Itu juga salah satu kerugiannya. Banyak hal Tuhan izinkan dicabut dari Abraham. Supaya apa? Abraham bisa maju. Oh Tuhan, moga kita diselamatkan. Ya, ketika Allah memanggil kita, marilah kita melangkah. Walaupun kita nggak tahu di depan bagaimana. Itulah Abraham ya.
Tapi memang kita tahu ya, tidak bisa karena kekuatan kita. Perlu apa? Kekuatan Allah. Perlu belas kasih Tuhan. Ya kita lihat bagaimana Abraham, tadi pertama dipanggil. Nah, setelah dipanggil, tidak cukup hanya dipanggil, dia perlu dibenarkan dan hidup oleh iman dalam persekutuan dengan Allah. Dipanggil itu di sisi Allah. Dia memanggil. Tapi di sisi kita perlu iman. Yaitu respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, respon ini bukan karena kita bisa, tapi karena infusi dari perkataan Allah. Infusi dari cahaya kemuliaan Allah. Kita lihat ya perkara poin kedua, dibenarkan dan hidup oleh iman. Mari kita lihat di Roma pasal 4. Dikatakan sebab apakah dikatakan nas kitab suci. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Anda perhatikan baik-baik. Yang diperhitungkan sebagai kebenaran itu adalah percayalah Abraham. Bukan bukan tindakan Abraham. Bukan perbuatan Abraham, bukan, tapi percayalah Abraham. Artinya apa? Sesuatu yang dari Allah. Jadi percayanya Abraham itu ada sebuah proses. Dikatakan sebagai satu reaksi spontan. Jadi percayanya Abraham adalah reaksi spontan dari penampakan Allah yang terus-menerus. Maka dia menjadi percaya. Kenapa? Allah terus menginfuskan dirinya, firman-Nya ke dalam Abraham berkali-kali. Maka muncullah iman. Kita tahu kan, iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, karena Allah menampakkan diri, Allah memberikan firman, maka iman diinfuskan. Nah, responnya percaya. Inilah kebenaran. Jadi kebenaran tidak diukur dari tingkah laku, tapi respon terhadap firman di batin. Nah, ini kenapa ya, saudara sekalian? Mungkin kita belum mendapatkan perkataan Tuhan secara langsung, tapi kita perlu spend time bersama dengan Tuhan. Ya ada kalanya kita nggak, hari itu kayaknya baca Alkitab kok kosong, nggak apa-apa baca aja. Doaku kayaknya sepi, nggak ada perasaan apa, baca aja. Ada waktunya Tuhan akan menampakkan diri di sana. Cenghin. Di waktu itu kita dapat infusi iman. Mungkin dia perlu waktu. Terus sampai satu titik akan ternyata iman itu. Nah, maka itulah yang dikatakan Abraham disebut orang beriman. Berimanlah Abraham. Nah, karena itu dia dibenarkan. Ya, kita tahu kan, kita mengatakan orang benar itu hidup oleh iman. Dia dibenarkan oleh iman, dia hidup juga oleh iman. Ya, kita hari ini orang Kristen. Di 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena apa? Iman. Nah, hari ini kita perlu apa? Ada iman. Nah, iman itu bukan, yuk kamu beriman lah. Kalau kita lagi lemah ya, karena saya kan ngobrol-ngobrol sama beberapa profesi ya, profesi muda lah. Ya tahu lah ya, susahnya seorang profesi hari ini ya berat ya. Kita ngomong beriman lah, percaya pada Yesus. Ini bagi mereka itu nggak real gitu loh. Kenapa? Real itu pandemi itu real. Ya kan, situasi resesi di depan itu real. Saudara sekalian kita perlu sadar bahwa itu nggak real. Itu sementara. Yang real itu hanya Tuhan. Kenapa? Hidup kita harusnya hidup karena percaya. Karena iman. Kenapa? Hasil persekutuan dengan Tuhan. Muncullah iman. Iman macam apa? 3 macam. 3 hal yang muncul dari iman. Yaitu apa? Iman. Percaya bahwa Allah adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah pengalaman Abraham. Ketika apa? Allah memberikan dia anak. Yaitu Ishak. Walaupun perlu proses. Tidak ada menjadi ada. Pengalaman kedua, yaitu apa? Allah yang membangkitkan orang mati. Ketika Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya Ishak yang dikasihi satu-satunya. Di waktu itu, ya Abraham dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Sehingga waktu dia bawa anaknya, dia nggak takut, dia bunuh aja. Kan kita lihat di kisah kejadian ngeri banget ya, ini bapak tega banget ya. Masa anak disuruh dibunuh, gila kan. Secara manusiawi itu nggak masuk akal lah. Ini antara Abraham ini psikopat ya, atau ada something yang lain. Nah ternyata bukan karena Abraham itu kejam, tapi di batin dia ada iman, anakku itu pasti bangkit kok walaupun aku bunuh. Itu kenapa dia nggak ada ragu, dia mau bunuh aja. Kenapa? Di dalam iman dia percaya, Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Wow, ini luar biasa, saudara. Inilah iman Abraham.
Yang muncul dari infusi, dari perkataan dan penampakan Allah terus-menerus. Dari hidup persekutuannya dengan Allah, dia muncullah iman itu. Dia adalah orang yang gila secara manusiawi. Tapi itulah orang Kristen. Allah kita bukan hanya Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara sekalian, inilah hidup oleh iman. Ya kan? Dan dia adalah karena beriman akan janji Tuhan. Tuhan janji akan membawa dia ke sebuah tanah. Dan di dalam kacamata iman dia sadar, dia hidup di dunia adalah sebagai pelancong. Maka hidup dia adalah hidup dalam tenda dan mesbah. Dia tidak lagi hidup di tempat yang berpapan, permanen. Dia hidup di tenda. Menunjukkan apa? Bahwa dia sadar hidupnya hanya sementara. Di Ibrani dikatakan dia menantikan. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 9. Bahwa karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan. Dia nyampe ke tanah Kanaan memang. Tapi sebagai orang asing. Nggak langsung dapat loh. Waktu zaman Abraham hidup, mati pun dia harus beli tanah. Benar kan? Untuk istri yang ngubur pun harus beli tanah. Artinya Tuhan janji kok belum dapat sepertinya kan. Kenapa? Abraham punya iman yang jauh ke depan. Ya, dia sadar, dia yakin Allah akan memberikan. Kenapa? Di Ibrani 11, di kacamata iman Abraham, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di kacamata iman Abraham, dia sudah melihat Yerusalem baru. Itu kenapa dia nggak khawatir masalah kehidupan dia sehari-hari. Hidup di atas mesbah aja. Apa? Mesbah itu artinya apa? Hidupnya adalah buat Tuhan. Segala miliknya milik Tuhan. Harta itu milik Tuhan. Tuhan mau ambil saja. Nah, hari ini saudara kalian sebagai anak-anak Allah ya yang mengikuti jejak Abraham. Kita bagaimana? Ya moga kita juga mengalami iman Abraham. Ya kita menjadi orang yang bagaimana? Saya ulang sedikit ya tadi dikatakan hidup oleh iman. Ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami bagaimana Allah menjadikan tidak ada menjadi ada. Mengalami Allah membangkitkan orang mati dan hidup kita sebuah kesaksian. Bahwa kita tidak hidup bercokol di dunia. Kita tahu dari mana? Lihat waktu kita ya. Lihat aja waktu kita. Kenapa kita masih spend time mau ikut Bible study, ya kan? Kita masih spend waktu untuk menuntut hal-hal rohani. Ini kan orang gila kan? Orang situasi pandemi pada bingung cari duit kok. Kita masih sempat-sempatnya kan? Kenapa ya? Kita harusnya menyatakan iman kita bahwa kita emang tidak berharap pada hal dunia. Kita percaya pada pengaturan Tuhan. Walaupun bukan berarti kita malas. Kita harus rajin. Tapi memang ada waktu buat Tuhan ya buat Tuhan. Nah, moga Tuhan selamatkan kita. Kita lihat itulah teladan iman. Ya, bagaimana Abraham dibenarkan dan hidup oleh iman dalam persekutuan. Nah, ini kuncinya. Dia bagaimana demikian? Kan dia mengalami hidup dalam persekutuan. Kita bisa lihat ya, di Kejadian pasal 13 ayat 18. Dikatakan sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre. Ya, kita lihat di sana, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Nah, Hebron itu artinya persekutuan. Ini adalah mesbah ketiga seharusnya yang Abraham dirikan di tanah Kanaan. Di mesbah itulah dia mendirikan kemahnya. Ya, di kemah mesbah satu paket. Ya. Lalu dia menetap di dekat Hebron, artinya persekutuan. Dan kita tahu di dalam kisah Alkitab ya, di Kejadian 18, Allah menampakkan diri datang pada Abraham dalam rupa manusia. Lalu Abraham bisa menjamu Allah di sana, makan bersama manusia di sana. Ya kan? Bahkan Allah menyebut Abraham itu sahabatnya. Abraham yang kukasihi. Kenapa? Abraham memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan di Hebron. Nah, hari ini pengalaman kita harusnya maju ke Hebron. Jadilah orang Kristen terus bersekutu manis dengan Tuhan. Hari demi hari, hidup kita adalah hidup persekutuan. Ya kan? Kita mengalami konstan, intim dengan Tuhan. Bukan cuma di pagi hari, sepanjang hari. Kita mengalami hidup bersekutu dengan Tuhan. Nah, dengan cara inilah, maka Allah terus menginfus Abraham dengan iman. Sampai satu titik dia bisa mengalami Allah yang sedemikian tadi kita sebutkan. Puji Tuhan, inilah hidup Abraham. Bagaimana dia dipanggil, dibenarkan, hidup oleh iman dalam persekutuan dengan Allah. Haleluya. Nah, maka kita lihat hasilnya ya. Beberapa hal yang positif dan beberapa hal yang negatif yang masih tersisa dari Abraham. Nah, ini masih perlu pengalaman dari Ishak dan Yakub.
Nah, dari sisi Abraham, dia di poin ketiga bertempur untuk saudaranya, itu untuk Lot. Ya, kita lihat bagaimana ketika Abraham mendengar bahwa Lot tertawan. Lot itu karena bertengkar masalah ternak, tanah untuk ternak, peternakan, karena mereka masing-masing punya kambing domba. Akhirnya Lot memisahkan diri dari Abraham. Dia memilih tanah dekat Yordan. Akhirnya dia mulai dekat mana itu Sodom. Dan ketika ada peperangan, kota Sodom diperangi dan dikalahkan, termasuk Lot ditawan. Nah, ketika Abraham mendengar ini, dia langsung dengan 318 orang itu mengejar musuh dan menyelamatkan Lot. Ini luar biasa ya. Kita kalau hidup sebagai dalam pengalaman Abraham, kita akan menjadi orang yang memperhatikan saudara-saudara kita. Tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Kita akan bisa memperhatikan saudara-saudara kita, berperang bagi saudara-saudara kita. Contoh berperang apa? Kita memperhatikan mereka yang lemah. Banyak nggak saudara kita tertawan di Sodom? Banyak. Saudara-saudara kita di dalam Tuhan yang lemah rohani, banyak sekali. Ya, banyak mereka yang mungkin sudah lama tidak pernah berdoa, sudah mirip orang dunia. Kita terhadap mereka bagaimana? Seringkali mungkin kita nggak ada hati, ya kan? Nah, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, terus mengalami persekutuan dengan Tuhan, maka pasti di dalam persekutuan itu Tuhan akan menyatakan isi hatinya. Ya kan? Dan kita akan menjadi orang yang mengasihi saudara-saudara kita. Dan Abraham itu luar biasa, bisa berperang, mengalahkan musuh dengan cuma modal 318 orang. Ini nggak tahu nih, ternyata di belakangnya ada Melkisedek, kita tahu kan. Allah mendukung di balik itu, mensupport Abraham. Ya kan? Hari ini apa? Kita berperang dalam peperangan rohani, dalam Injil, dalam apa? Memperhatikan mereka yang lebih lemah, nggak usah khawatir. Peperangan kita memang bukan melawan darah dan daging, ya kan? Melawan penguasa-penguasa, kerajaan angkasa, itu perlu kekuatan rohani. Siapa yang mensupport kita? Yaitu Allah sendiri. Dengan apa? Suplai, roti dan anggur, ya kan? Dengan apa? Dari persekutuan kita menikmati suplai Allah yang tidak terbatas. Lalu apalagi? Dia bersyafaat untuk Lot, ya. Dia berperang secara langsung, dia juga bersyafaat di belakang layar. Berperang secara langsung kita bisa bertemu dengan orang, memperhatikan mereka, menasihati mereka, memulihkan mereka. Bersyafaat di belakang layar, dia bersyafaat. Ketika Tuhan mau menghancurkan kota Sodom, maka teringatlah Allah kepada Abraham. Kenapa? Abraham pernah bersyafaat untuk Lot. Nah, hari ini kita perlu belajar berdoa untuk kepentingan orang lain. Jadi, mari kita juga belajar melupakan diri kita. Ya, kalau kita bikin diri kita terus, saudara sekalian, kita ini orang Kristen yang kerdil, yang nggak maju. Ya kan? Di balik apa situasi yang kita rasa kita sendiri lagi masalah, lebih banyak saudara kita lebih bermasalah. Kalau kita merasa lemah, masih banyak yang lebih lemah daripada kita. Ya paling nggak Anda yang kumpul malam ini, kita masih jauh di belas kasihani Tuhan. Kita masih bisa ada hati mau mencari firman Tuhan. Di luar kita mah banyak saudara kita yang nggak ada selera akan firman Tuhan, yang sedang jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana kita? Ya, kita perlu mendoakan mereka, bersyafaat bagi mereka. Amin. Dan kita lihat bagaimana dalam prosesnya ya. Allah itu akhirnya menampakkan diri kembali di Kejadian 22 ayat 10, dia mengulangi kembali janjinya. Bahwa apa? Oleh keturunanmu lah bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ini adalah sebuah titik ya, di mana Allah sangat berkenan. Allah menjanjikan apa? Bahwa bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini yang positif. Sekarang kita lihat beberapa hal yang negatif dari Abraham. Nyata dia masih punya kelemahan. Kita bisa lihat contohnya di Kejadian pasal 12 dan Kejadian pasal 20. 2 kali dia bohong. 2 kali dia jual istri. Ini fakta loh, Abraham jual istri itu parah sekali kalau kita jujur. Kita ini nggak bakalan jual istri kan. Abraham sudah baik posisinya. Terus apa? Karena situasi dia turun ke bawah, ke Mesir. Di Mesir dia berbohong. Dia ngomong, kamu kalau nanti ketemu orang Mesir, ngomong kamu jangan ngomong istriku ya, ngomong aja saudaraku ya, adikku ya. Memang benar, mereka itu sepupuan. Akhirnya diambil, mau dijadikan istri. Untung tangan Tuhan turun.
menyelamatkan menyelamatkan Abraham. Kalau enggak itu istrinya sudah diambil sama orang lain dan itu terang-terangan Abraham serahkan. Luar biasa gila ya kan. Tapi itulah kelemahan Abraham. Ini menunjukkan bahwa Abraham tidak sempurna. Tidak sempurna dia tanpa pengalaman Ishak dan Yakub. Nah, kita lihat bahwa Abraham bisa berbohong, menjual istri karena kelemahan imannya, karena ketakutan dia akan nyawanya. Lalu dia ke Negeb sama juga berbohong bahwa ini bukan istrinya, sama juga kejadiannya. Tapi berkali-kali kejadian itu Allah turun tangan terus, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan Nuh. Bahkan dia bisa bawa harta pulang. Tapi itu mempermalukan Abraham kan. Nah, hari ini kita perlu belas kasih Tuhan ya. Kadang kita lemah, tapi Allah tidak pernah melepaskan kita. Nah, moga kita lihat Allah kita itu Allah yang penuh dengan belas kasihan buat kita. Dan satu lagi, selain lemah dia belum matang. Terakhirnya dia belum matang. Kita tahu dari mana? Setelah istrinya meninggal, kan Allah sudah janjikan dia satu keturunan, Ishak. Sempat-sempatnya Abraham dikatakan ngambil istri lagi. Yaitu apa? Keturah. Nah, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Punya banyak anak lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Ketidakdewasaan dari Abraham. Nah, inilah tokoh yang disebut bapaknya orang beriman. Nah, moga kita lihat ya, bahwa Abraham tidak sempurna. Itu kenapa nanti kalau kita lihat dari 3 tokoh itu, Abraham, Ishak, Yakub, ini mereka itu setelah pasal 12 itu overlapping terus kisahnya. Tidak terpisah. Kayak kan Nuh, kan terpisah itu. Henok, Nuh itu terpisah potongannya. Kalau khusus dari Abraham, Ishak, Yakub itu mereka overlapping. Ini menunjukkan pengalaman mereka bertiga itu satu paket pengalaman kita. Bahwa kita perlu maju. Tapi paling enggak kita lihat dari Abraham, itu perkara panggilan. Jadi dia adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Nah, kita hari ini lihat Abraham, kita perlu sadar bahwa pengalaman Abraham harus jadi pengalaman kita tiap hari. Bagaimana Allah terus memanggil, menampakkan dirinya, terus menerus. Dan bagaimana demi iman yang diinfuskan pada kita, kita melangkah maju. Nah, bisa nggak kita lemah? Bisa. Itulah kenapa kita masih perlu pengalaman Ishak. Nanti kita masih perlu pengalaman Yakub. Dan pada puncaknya kita bisa lihat Israel dan Yusuf muncul di akhir dari kisah Alkitab. Nah, puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita dari kisah ini. Kita bisa lihat inilah Abraham. Ya, ada satu peringatan terakhir saya katakan tadi Lot. Lot adalah disebut orang benar yang gagal. Saya tidak kisahkan secara khusus, tapi saya tambahkan saja. Lot adalah dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Lot itu orang benar, tapi orang benar gagal. Hidup dia akhirnya tragis. Kenapa? Dia itu tidak mutlak. Ya, satu, dia tidak memiliki penampakan Allah. Kedua adalah dia meninggalkan pamannya. Seharusnya dia nempel sama pamannya terus, aman dia seharusnya. Tapi gara-gara urusan apa? Harta duniawi, dia tinggalkan pamannya. Itulah start kejatuhan dia. Nah, kita sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak seperti Abraham. Atau belum memiliki pengalaman Abraham. Paling enggak, kita sering bersekutu dengan mereka yang sudah punya pengalaman Abraham. Mereka sudah lebih mengenal Tuhan. Lebih dewasa daripada kita. Sehingga apa? Kita terus dijaga. Ya kan? Ya, contoh kita mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah yang memberikan firman. Itu contoh untuk menjaga kita. Kita punya perhimpunan atau sharing dengan mereka yang juga lebih mengenal Tuhan, itu juga menjaga kita. Ya, jangan pernah punya pikiran untuk independen, menurut kehendak diri sendiri. Maka itulah start kejatuhan kita. Nah, semua kembali pada apa? Penampakan Allah. Minimal ya, kita mengikuti mereka yang memiliki penampakan Allah. Nah, penampakan Allah sangat dekat dengan firman. Mau mendapat penampakan Allah, carilah firman-Nya. Nah, hari demi hari kita perlu firman Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan saudara-saudara yang lain dalam firman Tuhan. Nah, dengan cara inilah kita dibawa maju mengalami pengalaman Abraham. Semoga Tuhan berkati kita ya. Saya sampai sekian. Kita bisa saya tutup dalam doa sebelum nanti kita lanjutkan bagian kedua. Mari kita doa. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon rahmat-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah,
Kami sungguh menyadari tanpa belas kasih-Mu, tanpa penampakan-Mu, tanpa firman-Mu, kami akan jatuh Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu penampakan mulia-Mu hari demi hari. Kembali kuduskan, dapatkan kami, sebagaimana mulia-Mu terus menarik Abraham maju, kami juga mau terus ditarik oleh kemuliaan dan firman-Mu terus menuntun kami selangkah demi selangkah. Agar kami hidup oleh iman dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa kembali serahkan persekutuan firman malam ini dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Oke, sebentar lagi kita akan breakout rooms.